izin lepas masker. Kalau pakai masker sulit ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Bupati Demak, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Demak, yang saya hormati kawan-kawan Forkopimda, ada Pak Wakapolres, Pak Kajari, dan ada perwakilan dari Pengadilan Negeri. Yang saya hormati Pak Sekda beserta jajarannya, yang saya hormati para kepala OPD se-Kabupaten Demak, yang kami hormati juga para camat se-Kabupaten Demak, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang hadir secara virtual, yang saya hormati dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti Musrenbang RPJMD tahun 2021-2026 di aula ini. Selawat serta salam marilah kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaat nanti di hari akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekda panjang lebar. Memang Pak Sekda di sini sebagai salah satu motivator terbaik se-Indonesia, Pak. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi sudah banyak hal yang dicapai pemerintahan dari 2015 sampai dengan 2021. Di posisi RPJMD kita ini 2021-26 ini di fase akhir. Artinya kalau di fase ini kita berhasil, ya insya Allah dari yang pertama sampai dengan yang terakhir akan mendapatkan nilai baik. Tapi kalau di fase ini kita kok terlambat, tidak bisa mencapai apa yang sudah direncanakan, artinya ini tertumpu kesalahan di fase akhir ini. Jadi bahwa sesuai amanat Undang-Undang 25/2014 sistem perencanaan pembangunan nasional, ini dasar hukum kita. Dan yang kedua, dasar hukumnya adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan pemerintah daerah, bahwa di sana diamanatkan untuk perencanaan pembangunan daerah ini harus menjadi satu kesatuan dengan program nasional. Yang di dalam perencanaannya ini pastinya ada dibagi beberapa tahap, ada yang tahap 20 tahunan maupun yang 5 tahunan. Yang 20 tahunan berarti di RPJP, yang di 5 tahunan adalah di RPJMD. Dan di OPD juga harus mempunyai renstra, yang ini adalah 5 tahunan. Dan Renja adalah fokus pada tahunnya di OPD. Untuk perencanaan RPJMD ini kita harus bisa mengidentifikasi di mana posisi kita sekarang, mau kemana arah kita, dan dengan cara apa untuk
merealisasikan sebuah perencanaan. Kalau sebuah perencanaan ini mampu menjawab 3 pertanyaan itu, artinya perencanaan ini adalah perencanaan yang sangat matang. Tapi kalau tidak mampu menjawab 3 pertanyaan ini, berarti RPJMD ini adalah mengatasi masalah yang tanpa solusi, begitu Pak Sekda. Jadi sejak diserahkannya Ranwal RPJMD, kami sudah menganalisa, dan analisa kami sebuah rekomendasi ini sudah kita serahkan kepada eksekutif. Ya, mohon untuk rekomendasi ini jangan hanya ditindaklanjuti, tapi mestinya direalisasikan, Ibu Bupati. Karena banyak rekomendasi kita yang kadang-kadang pada saat di pandangan umum fraksi-fraksi ini jawabannya ya dari dulu, sejak saya 2004 menjadi anggota DPRD sampai 2019, jawabannya akan ditindaklanjuti. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Ditindaklanjuti seperti apa? Ya pastinya ditindaklanjuti yang sesuai dengan koridor hukumnya. Jadi untuk RPJMD ini pastinya kita harus tahu permasalahan-permasalahan yang ada, dan juga harus tahu potensi-potensi daerah Kabupaten Demak yang ada. Potensinya apa, dan bagaimana untuk potensi ini agar bisa direalisasikan. Karena di dalam RPJMD ini adalah pedoman kita selama 5 tahun, yang mungkin untuk saat ini harus kita selesaikan dalam waktu 3 tahun. Karena tahun 2024 ini adalah pemilu serentak sesuai dengan undang-undang yang ada, sehingga walaupun masa jabatan ini selama 5 tahun, ini kalau tidak ada sesuatu hal yang bisa mengubah, artinya 2024 kita sudah menyelenggarakan pilkada lagi sesuai dengan jadwal KPU di bulan November 2024. Nah, ini pastinya bagaimana Ibu Bupati dan semua OPD Sekda bekerjasama dengan baik untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi visi misi Bupati di tahun 2024. Karena di sana akan dinilai bahwa kami akan menilai LKPJ per tahun, sehingga kinerja Bupati ini bisa terukur dengan baik untuk keberhasilannya selama setahun. Nah, di situ ada RKPD, ini adalah fokus tahunan dalam menerjemahkan daripada RPJMD. Dan harapan kami di dalam RPJMD ini tingkat partisipatif dari masyarakat ini lebih diutamakan, sehingga bisa terjalin sinergi antara masyarakat sebagai yang menikmati pelayanan dan eksekutif sebagai penyedia pelayanan, sehingga di sini harus bisa match antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Demak. Dan harapan kami terkait dengan RPJMD ini, marilah kita bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan stakeholder yang ada, sehingga bisa bertemu dengan
perencanaan dari pemerintah kabupaten bisa terjadi sinergi yang baik untuk Kabupaten Demak yang kita cintai ini. Jadi tujuan RPJMD ini adalah mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang mensejahterakan masyarakat secara merata. Jadi di situ visi misi Bupati sudah jelas dan ini harus dipahami baik dari kepala OPD, Kabag dan Kasubag. Sehingga dalam rangka merealisasikan apa yang menjadi visi misi Bupati ini dipahami oleh dari yang terbawah sampai dengan yang teratas, sehingga dalam hal bekerja ini kita tidak usah nyelek. Artinya semua sudah jadi bisa mengerti terkait dengan tanggung jawab masing-masing bagian. Apa yang dimaui oleh Bupati ini sudah dijawantahkan oleh OPD terkait. Nah, ini harapan kami seperti itu. Dan ke depan mungkin Ibu Bupati ini kami harapkan dalam rangka evaluasi ini tidak ada lelang jabatan, tapi yang ada adalah lelang kinerja. Bagaimana seseorang yang punya sumber daya yang mampu ini bisa menduduki jabatan yang paling atas, bukan karena kedekatan, bukan karena uang, tapi karena profesionalisme, sehingga Kabupaten Demak ini bisa maju bersama. Jadi kalau nanti bersumber pada kedekatan dan sebagainya, ini akan menjadi beban kepada kita bagaimana visi misi ini bisa tercapai. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sudah kami tuangkan di dalam rekomendasi DPRD Pak Sekda, mungkin itu sebagai bahan masukan, terutama terkait dengan desa ini mestinya juga dimasukkan di dalam indikator utama, karena desa yang mandiri ini juga akan meringankan beban daripada kabupaten. Desa ini mendapatkan dana DD dan ADD, pastinya bisa dijadikan tolak ukur untuk mengurangi kemiskinan yang ada di desa. Karena kemiskinan ini selain di kota juga banyak terjadi yang di desa. Ini yang kadang-kadang tidak terpotret, sehingga miskin di desa ini kelihatannya tidak miskin karena mereka masih mampu untuk makan sehari-hari, Pak. Mungkin dengan memanfaatkan ladang-ladang yang ada, tanah-tanah yang kosong, sehingga mereka bisa menanam untuk hidup mereka sehari-hari. Ini yang perlu kita endorse lagi, sehingga desa ini bisa mandiri seperti apa. Ya pastinya di sana juga mungkin ada rancangan seperti kita, Pak Sekda. Kalau kita ada DD, dana insentif daerah, pastinya ada DIDES. Nah, ini untuk rangsangan desa agar bekerja lebih baik. Mungkin nanti ada beberapa faktor atau kegiatan yang bisa mendapatkan DD. Ya mungkin yang paling memungkinkan adalah pengesahan APBDes tepat waktu. Ya. Ini sesuai aturan yang ada, APBDes ini kan tepat waktunya di bulan Desember. Yang insya Allah tadi kemarin malam kita sudah bersepakat bahwa Kamis malam untuk RAPBD 2022 diserahkan ke DPRD. Namun ini tadi ada tawaran, Pak, dari Pak Wakil Bupati, kalau jangan malam Jumat, sunnah Rasul katanya, Pak. Pak Wakil seperti itu ya, monggo Pak, apa kita undur, kita serahkan dari Senin, Pak. Jangan.
kita manut saja bahwa kita yang penting akan mensupport apa yang menjadi keinginan dari eksekutif, terutama tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sekda akan mendapatkan poin 100 Pak ya. Yang di sana kita menginginkan di Kabupaten Demak ini sebenarnya bisa maksimal Bu Bupati, mungkin bisa 100 miliar kalau semuanya mampu bekerja dengan baik, dan kita dari DPRD akan mensupport itu sehingga 2022 ini bisa mendapatkan 100 miliar dari DID. Jadi ada potongan DAU dan sebagainya sebenarnya tidak berpengaruh kalau kita mampu untuk memaksimalkan DID yang ada. Dan mungkin ini sedang digodok rencana undang-undang keuangan daerah dan pusat, yang di sana kelihatannya isinya untuk belanja pegawai ini akan dibatasi 30%. Dan PAD ini harus mampu untuk 50% dari total APBD. Nah, ini perlu inovasi-inovasi dari semua yang ada ataupun hadir di sini, sehingga bagaimana PAD Kabupaten Demak ini bisa memenuhi 50% dari total APBD. Ini kalau tidak ada inovasi, hanya artinya kita menjalankan rutinitas bagaimana PAD ini bisa ada, ya kita tidak akan mampu mengikuti apa yang sudah dicanangkan oleh pusat. Padahal ini nanti akan jadi undang-undang. Dan bagaimana kita menurunkan angka persentase terkait dengan belanja pegawai yang saat ini sudah 50,6%. Jadi kemarin yang ditanangkan di dalam KUAPPS itu 1 triliun 33 miliar. Nah, ini adalah perlu kerjasama kita semuanya, sehingga apa yang nanti direncanakan depan oleh pusat, kita ini sudah bisa memulai start dari sekarang. Artinya kita sudah ada planning yang baik, sehingga tujuan dari visi misi bisa tercapai, dan yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat Demak dapat meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang jelas kami akan selalu berkomitmen, akan selalu bersinergi dengan eksekutif yang mungkin selama ini masih kurang. Ke depan harapan kami kita bisa bersinergi bersama demi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. Dengan catatan apa yang direkomendasikan pastinya dijalankan dengan baik, begitu Pak Sekda. Ini kalau melihat Bupati senyum-senyum ini saya juga ikut senang. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu sedikit karena mungkin sudah bosan juga pertemuan kita kali ini, karena mungkin Bapak Ibu punya kegiatan-kegiatan yang lain yang sama pentingnya dengan di sini. Dan kami akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.